Bukit Barisan sedang meradang. Di puncaknya, sebuah ancaman besar sedang menghimpun kekuatan di balik kabut tebal. Longsor di kiri kanan bukit menyumbat aliran, menciptakan danau-danau liar di hulu. Waduk raksasa yang tidak terlihat dari bawah sana. Hujan tak kunjung reda. Air di danau ini mulai meluap, mencari jalan keluar. Bersiap menyapu apa saja yang menghalangi langkahnya. Tanah ulayat di hulu mulai rapuh. Longsor besar menyeret pepohonan tua, tumbang dan hanyut menuju aliran sungai kita. Tumpukan kayu dan batu menyumbat lembah. Terciptalah danau dadakan, bom waktu yang menyimpan jutaan kubik air dan material. Tekanan air tak lagi tertahan. Saat satu batang kayu patah, maka hancurlah seluruh dinding pertahanan alam di hulu. Galodo lepas, bukan hanya air, tapi massa kental lumpur pekat, batu besar, dan gelondongan kayu menghantam segala di depannya. Padang di Muara kini terancam. Wilayah Koto Tangah, Pauh, hingga Kuranji berada di garis depan jalur kehancuran ini. Kampus Limau Manis menjadi saksi. Air sungai yang jernih kini berubah menjadi aliran lumpur hitam yang membawa petaka. Di pusat kota, jalanan mulai tergenang, ekonomi tersendat, urat nadi kehidupan masyarakat Padang pun mulai mengalami kelumpuhan. Jembatan roboh dihantam kayu dan batu. Alam menunjukkan betapa kecilnya kekuatan infrastruktur manusia di hadapan kemarahan Galodo. Pasokan air bersih terhenti total. Intake PDAM terkubur lumpur pekat dan sampah hutan. Kota terancam krisis air minum. Sawah dihantam, batas ulayat hilang seketika. Alam menghapus garis tanah yang kita jaga, meninggalkan hamparan lumpur tanpa rupa. Makam leluhur hanyut di sapu lumpur. Kita kehilangan bukti sejarah dan akar yang mengikat silsilah keturunan kaum kita sendiri. Suara gemuruh menghantui tidur anak kemanakan. Setiap hujan deras turun, rasa cemas dan trauma kembali menyelimuti hati warga. Alam tak kambang jadi guru. Galodo adalah teguran bagi kita semua yang mulai abai menjaga kelestarian rumah sendiri. LKAM tegaskan, hutan larangan adalah harga mati. Siapa saja yang merusak hulu, sanksi adat yang sangat berat menanti. Bundo Kanduang menjaga lumbung pangan, memastikan perut kaum tetap terisi dan ingatan sejarah tetap terjaga dengan baik. Dengar bahasa alam. Jika sungai surut mendadak saat hujan di hulu, segera lari. Itu tanda bendung akan jebol. Hiruplah bau lumpur pekat dan rasakan getaran bumi. Ingatlah, Galodo tidak pernah datang dengan permisi atau peringatan. Kentongan bertalu, pemuda siaga. Komunikasi adat melalui bunyi tradisional mampu menyelamatkan ribuan nyawa dari ancaman bahaya. Peringatan dini digital dan kearifan lokal harus bersatu. Sinergi inilah yang akan membuat Kota Padang kembali merasa tenang. Beri ruang pada air. Bangunlah dengan akal, agar rumah tetap tegak saat alam menagih hak alirannya. Duduk bersama, menimbang sama berat. Selesaikan sengketa lahan ulayat dengan mufakat adat demi keselamatan seluruh anak cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Minangkabau, khususnya kepada anak keponakan semua, saya Fauzi Bahar, Datuk Sati, ingin menjelaskan tentang terjadinya Galodo di negeri kita, termasuk tentang serikatan tanah. Galodo terjadi sesungguhnya di gunung di depan kita ini, baik di Koto Tangah maupun di Kuranji, di Pauh, di Bungus. Itu Bukit Barisan itu berlapis-lapis ada di belakang kita. Mungkin ada 21 lapis perbukitan. Dan setiap saat, setiap minggu, setiap bulan pasti terjadi longsor. Longsor itulah yang menyebabkan
Akhir dari longsor itu pasti masuk ke badan sungai. Tidak ada yang nampung lagi. Sampai badan sungai itu menutup badan sungai. Anak air kah namanya, anak sungai kah, atau sungai itu sendiri kah, tertutup oleh dia. Maka terjadilah danau-danau kecil di atas bukit sana. Ketika curah hujan tinggi, ketika curah hujan sangat luar biasa, seperti kemarin itu 10 hari hujan tidak berhenti, maka danau-danau itu penuh semuanya. Apabila jebol salah satu danau di atas itu kecil-kecil cuma, ya, tapi ribuan kubik juga yang tertampung di atas sana. Ketika danau itu jebol, maka masuklah ke danau kedua. Dengan ada kekuatan danau pertama yang jebol itu, danau kedua kekuatannya di dua. Jebol juga danau kedua itu. Menjadi dua kekuatan. Masuk ke danau ketiga, menjadi 3 kekuatan. Makin tidak tertahan. Masuk ke danau keempat, kelima, dan seterusnya. Itulah dia lumpur. Dari mana lumpur sebanyak itu terjadi di Lumbin Park itu? Lumpur itu hampir setinggi dada kita di pasir sana, di muara sana, di Pariaman sana, ya. Itu lumpurnya sangat besar. Buktinya satu adalah kayunya tuh kayu-kayu yang sudah tua-tua, yang sudah tumpul-tumpul, yang sudah terkelupas, yang sudah usianya lebih dari 5-10 tahun. Itu buktinya adalah kayunya itu adalah kayu lama. Tidak terlihat satu sama lain ada penebangan. Tetapi adalah hasil dari longsor-longsor itu akumulasinya. Jumlahnya yang begitu banyak dan bertambah terus. Dari itu kita semua perlu menyadari hendaknya setiap katakanlah 5 tahun sekali, 6 tahun sekali kita lihat ke atas sana agar tidak danau-danau kecil itu kita alirkan sehingga tidak terbentuknya danau-danau kecil. Asal hujan yang melebihi dari 1 minggu, penampungan hujan itu yang tidak kuat lagi menampung. Karena longsor itu kan menumpuk saja. Kayunya, pohonnya, batu, dan tanahnya. Begitu debit air yang begitu tinggi, maka dia akan menghajar semua ini. Nah, yang kedua, kita belajar dari terjadinya longsor ini. Seperti di Pariaman, di Agam, sawah, ladang yang digenangi oleh lumpurnya ini, itu melebihi dari hampir 100 hektar. Tidak ada tidak bisa kita menentukan mana sawah kita, mana ladang kita. Pematangnya sudah batasnya nak kelihatan lagi. Pohon-kah, rumah-kah, batu kah, sungai kah, tertimbun semua menjadi amparan ini. Ba'a mengician itu tanah awak, tanah si A, tanah si B. Ba'a menentu batas-batasnya, luasnya pun tidak tahu kita. Dari itu kepada seluruh anak kemanakan, seluruh rencana semua, di mana saja berada di Minangkabau ini, sertifikatkanlah tanah itu. Tanah-tanah yang belum berserikat adalah kita mengizinkan anak keponakan kita di kemudian hari bercakap joladiang, saling bunuh-membunuh, kena saling mengkomplain. Kita ini orang Minang pasti berperkara dalam satu suku. Ya, saya berdekakak dengan si A. Ya, saya si induk, ya. Ibu saya satu, bapak saya satu. Tapi anak saya kan sanak ibu dia. Ya, cucu saya kan sanak nenek dia. Cicit saya sanak anduang dia. Yang akan berkelahi itu adalah sanak anduang ini. Nyuyun sanak awak mah tapi sanak jauh. Itu ya, sanak anduang itu jauh dia. Tariklah ke atas, satu neneknya, satu anduangnya. Dari itu kepada kita semua, ya, marilah kita sertifikatkan tanah kita agar anak keponakan kita tidak berperkara di belakang hari. Mumpung ringgi ini masih ada, mumpung ni mamak ni masih ada. Kalau tidak ada ringgi, rupiah lain. Tidak ada rupiah, suku lain. Ada suku, tas tali. Tas tali, saya lain. Makin kecil terus dia, ya. Makin tidak selesai terus, ya. Dari itu saya berharap kepada bencana semua. Ada orang mengatakan, tanah kalau sertifikatkan kunjung jual ini mama itu. Ada namanya sertifikat komunal. Sertifikat komunal itu ramai-ramai.
Berapa nama di situ tuh dimasukkan semua. Ketika satu sertifikat kita bawa, ada 5 nama di situ, notaris selalu bertanya, Pak Amin ini mana orangnya, Pak? Ini orangnya. Pak Pak Herman, ini orangnya. Bu Ana, Bu Ana udah mati. Mana turun warisnya? Oh, enggak ada, Pak. Oh, enggak bisa, kata notaris. Ya, harus ada semuanya. Makin banyak yang meninggal dari mama itu makin sulit untuk dijual, untuk digadaikan dan sebagainya. Ya, dari itu kepada kita semua, kalau tanah tersebut kita sertifikatkan, gampang untuk menggenggam bentuknya, untuk membagi, memecahnya gampang. Ya, yang kedua kalau tanah tidak bersertifikat, ya mungkin bisa orang lain yang akan mensertifikatkan. Ya, dari itu tanah mana saja, tanah suku kah, tanah kaum kah, tanah adat kah, tanah nagari kah, tanah raja kah, silakan disertifikatkan. Hari ini pemerintahan memberikan peluang untuk itu. Dari itu 2 hal yang ingatkan, satu kepada seluruh warga atau anak keponakan saya, di mana saja berada, di mana saja kampungnya, kalau punya tanah wilayah suku, tanah wilayah kaum, sertifikatkanlah, biar tidak dikomplain oleh orang di belakang hari itu miliknya dia. Yang kedua, agar anak keponakan kita tidak bercakap di belakang hari. Kemudian untuk tanah kita yang di perbukitan sana yang terjadi galodo ini, marilah kita selalu bersiap-siap untuk tidak terjadi danau-danau kecil di atas, seperti video yang saya berikan ini, yang saya paparkan ini, agar kita tidak menuduh ini salah si A, salah si B, ini penebang liar. Penebang liar mungkin ada juga mungkin, ya. Tetapi yang banyak itu adalah danau-danau kecil yang terbentuk oleh longsor-longsor yang terjadi di perbukitan sana. Mari kita ambil pelajaran dari terjadinya longsor ini, agar kita tidak terulang galodo ini pada anak-anak kita. Tidak kita bayar dengan nyawa, dengan runtuhnya rumah, dengan harta dan nyawa. Terima kasih. Saya Ketua Lembaga Kehormatan Adat Alam Minangkabau, Rekam Fauzi Bahar, Datuk Sati, sampaikan salam saya kepada seluruh dosa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga alam, jaga adat, dan jaga nyawa untuk masa depan anak cucu kita. Salam tangguh dari LKA AM Sumatera Barat.